agar tidak ditegakkan hukum had. Itu kalau sudah ditegakkan hukum had, maka tidak boleh seorang memberi syafaat agar gagal penegakan hukum had tersebut. Wa qaulullahi ta'ala, dan kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'khudhukum bihi ma ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir." Dan janganlah kalian merasa kasihan ya terkait dengan agama Allah jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat, yaitu ketika pelaksanaan orang yang berzina ya. Az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ya, para pezina, wanita pezina, laki-laki pezina pun wanita pezina, maka hukumlah dengan cambukan. Kemudian kata Allah, wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah ya. Janganlah ya az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, itu cambuklah keduanya dengan 100 cambukan. Janganlah kalian kasihan terhadap mereka berdua jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Bahkan Allah mengatakan wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Hendaknya ada sekelompok dari kaum mukminin yang menyaksikan penegakan hukum had tersebut. Allah mengkhususkan hal ini ya karena zina sering terjadi ya. Zina sering terjadi, dan ketika melihat ada orang dihukum karena zina, mungkin ada yang dirajam karena zina, mungkin ada yang dicambuk karena zina, mungkin timbul rasa kasihan ya. Timbul rasa kasihan. Mungkin ya namanya manusia bisa salah. Mungkin seorang pernah juga terjatuh seperti apa yang mereka lakukan, cuma tidak ketahuan ya. Seperti itu. Terkadang ya kasihan mereka terdominasi oleh syahwat ya, sehingga akhirnya terjerumus. Terkadang timbul kasihan. Berbeda kalau pembunuhan. Kalau bunuh orang ya sudah. Orang tidak ada kasihan ketika tahu pembunuh dihukum, atau pencuri dihukum, mungkin orang tidak kasihan. Tapi kalau zina, suka sama suka misalnya ya, terkadang timbul kasihan. Maka Allah tegur. Allah bilang jangan kasihan. Hukum had harus ditegakkan. Bahkan bukan cuma jangan kasihan, Allah suruh hadir. Harus ada sekelompok orang kaum mukminin yang hadir menyaksikan hukum had tersebut agar memberi efek jerah ya, memberi efek jerah. Karena potensi timbul kasihan itu ada bagi orang yang menyaksikan pezina dihukum. Kasihan ya. Beda kalau kriminal, mungkin pembunuhan atau apa kayak. Tapi kalau zina kadang timbul kasihan, maka Allah larang, jangan kasihan kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat. Baik. Maka tidak boleh kalau hukum had mau ditegakkan dan telah sampai beritanya kepada penguasa, maka tidak boleh dibatalkan. Lain halnya kalau belum sampai ke penguasa. Misalnya ada si A mencuri si B, ketahuan. Kemudian si B maafkan si A. Ya udah, kamu jangan ulangi lagi. Ini enggak apa-apa. Tapi kalau kabar sudah sampai ke penguasa atau B sudah lapor ke penguasa, kemudian mau ditegakkan hukum potong tangan, lantas si B, udahlah enggak usah, kasihan ya, sudahlah saya maafin. Itu enggak bisa berlaku lagi. Jika sudah sampai kepada penguasa beritanya, maka harus ditegakkan hukum had. Tidak boleh ada yang memberikan syafaat. Ya. Maka di sini Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala membawakan ayat tadi sudah kita sebutkan ya, bahwasanya penegakan hukum had adalah bentuk iman. Maka jangan kasihan sama orang, kasihan ya. Sehingga gara-gara kasihan akhirnya hukum had tidak ditegakkan. Kalau hukum had tidak ditegakkan, maka kerusakan semakin menjadi-jadi. Maka harus ditegakkan. Kemudian beliau membawakan hadis yang kedua, walahuma fi haditsil makhzumiyah. Dan juga dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim tentang hadis wanita dari Bani Makhzum, yaitu Imra'atun Makhzumiyah yang mencuri ya. Kemudian akhirnya mereka gelisah, orang-orang Quraisy ya. Karena wanita ini dari nasab yang tinggi, dari suku Quraisy yang terkenal, dari Bani Makhzum ya. Kita tahu bahwasanya suku Quraisy banyak ya. Suku Quraisy banyak ya, dan terpecah menjadi suku-suku kecil, kabilah-kabilah kecil, dan yang terkenal dua kabilah besar, yaitu Bani Hashim dan Bani Makhzum. Bani Hashim dan Bani Makhzum. Bani Hashim itu kabilahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Ahlul Bait. Adapun
Bani Makhzum kabilahnya siapa? Abu Jahal. Abu Jahal, Al-Walid bin Al-Mughirah, Khalid bin Al-Walid, Ummu Salamah juga dari Bani Makhzum. Ya, kabilah besar Bani Makhzum, banyak orang-orang top dari Bani Makhzum. Sehingga ketika ada seorang wanita dari Bani Makhzum mencuri, ini menggelisahkan orang Quraisy. Quraisy manapun mencuri menggelisahkan mereka. Apalagi dari wanita dari kabilah Bani Makhzum. Ya. Disebutkan bahwasanya wanita ini dia meminjam barang-barang dari orang lain, kemudian dia mengaku itu punya dia, ya, sehingga dia tidak menolak bahwa itu punya barang orang, mengaku punya dia, ya. Maka Rasulullah SAW sampai kabar kepada Nabi SAW, dan kalau sudah sampai kepada penguasa harus ditegakkan hukum had. Maka Rasulullah SAW memerintahkan agar tangannya dipotong, dipotong itu di pergelangan tangan. Ya, bukan sampai sini ya, cuma sampai pergelangan tangan. Ya. Maka orang Quraisy merasa gelisah, ya. Maka mereka berusaha agar hukum had tidak ditegakkan, karena ini mempermalukan orang-orang Quraisy. Maka mereka mencari-cari siapa yang bisa memberi syafaat bagi wanita ini di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, "Man yukallimun nabiyya sallallahu alaihi wasallam?" Siapa yang bisa ngomong kepada Nabi agar hukum had ini tidak terjadi? Maka mereka sepakat, kata mereka, kita suruh Usamah aja, Usamah bin Zaid, agar menyampaikan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Usamah hibbi Rasulullah. Nabi pun marah kepada Usamah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atashfa fi haddin min hududillah?" Apakah engkau ingin memberi syafaat agar menggugurkan hukum had, ya? Maka Rasulullah SAW menegur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ahlakal ladzina qablakum annahum kanu idza saraqa fihim asy-syarif tarakuhu wa idza saraqa fihim adh-dha'if aqamu alaihi al-had." Sungguhnya yang membinasakan umat-umat terdahulu adalah jika ada orang yang nasabnya tinggi atau orang yang mulia di antara mereka mencuri atau melakukan pelanggaran, maka mereka tinggalkan. Tetapi jika yang melakukan pelanggaran adalah orang miskin atau orang lemah atau tidak punya kabilah yang kuat, maka mereka tegakkan hukum had. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa aimullah law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Demi Allah, seandainya Fatimah putri kabilah Bani Hashim lebih mulia daripada Bani Makhzum, apalagi putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi mengatakan, jika putriku yang mencuri, aku akan potong tangannya, apalagi selain putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Si Nabi mengingatkan orang-orang terdahulu binasa gara-gara seperti itu, ya. Orang kalau yang melakukan pelanggaran orang-orang besar, pembesar-pembesar dibiarkan. Tapi yang melakukan orang kecil maka ditegakkan hukum had. Dan ini Nabi isyaratkan di antaranya Bani Israel. Bani Israel disebutkan dalam kisah mereka ketika terkait masalah zina. Ketika yang berzina adalah orang-orang bawahan, orang rendahan, mereka tegakkan hukum zina. Ketika yang berzina ternyata orang-orang pembesar, mereka bingung. Akhirnya mereka rubah hukum zina. Akhirnya orang yang berzina tidak dirajam lagi, tetapi cuma dinaikkan di atas himar, dihitamkan wajahnya, dibalik, kemudian diarak, dipermalukan saja, tidak ditegakkan hukum had. Ya, ini mereka rubah karena yang melakukan pelanggaran adalah para pembesar, orang-orang yang mulia, ya. Dan ini menyebabkan kebinasaan, ya. Dan demikian juga umat ini, jika hukum hanya ditegakkan kepada rakyat jelata, sementara para pembesar, orang-orang yang kaya raya, kebal hukum, maka akan membinasakan umat ini. Maka di sini Rasulullah SAW marah kepada Usamah. Padahal Usamah adalah orang yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dicintai oleh Nabi, bapaknya juga dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika haji wada yang dibonceng oleh Nabi ketika di Muzdalifah Usamah bin Zaid, ya. Tetapi karena ini terkait dengan hukum had, maka tidak boleh dibatalkan. Kemudian Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, ya, melanjutkan dalilnya. Beliau berkata, walahuma fi hadis fa fil Muwatta an Zubair radhiyallahu anhu. Dalam Al-Muwatta, itu Muwatta Imam Malik dari Zubair bin Awwam radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Idza balagatil hududu as-sultana fala'anallahu syafi'a wal musyaffa." Ya. Jika perkara hukum had telah sampai kepada sultan, kepada penguasa, maka Allah melaknat yang memberi syafaat dan yang menerima syafaat. Dua-duanya dilaknat. Dua-duanya dilaknat. Ya. Misalnya seorang
melakukan pelanggaran yang menyebabkan hukum had. Hukum had itu maksudnya hukum yang telah ditentukan terhadap pelanggaran-pelanggaran tertentu seperti zina kalau yang sudah menikah pernah menikah dengan nikah sah yaitu muhsan atau muhsanah maka dirajam. Yang belum pernah menikah maka dicambuk 100 kali, kemudian tagribu am, kemudian diasingkan selama setahun. Kalau sekarang di penjara ya. Kalau di Saudi Arabia ada orang yang belum pernah menikah dengan nikah resmi berzina maka dicambuk 100 kali kemudian dipenjarakan selama setahun ya. Ini namanya hukum had. Seperti mencuri hukum had tangannya dipotong dan kalau membunuh maka dibunuh dan hukum had itu namanya hukum had. Hukum yang kadarnya telah ditentukan akibat bentuk-bentuk pelanggaran tertentu. Maka Zubair berkata, jika hukum had atau pelanggaran ini sudah sampai kepada sultan, maka Allah melaknat siapa yang beri syafaat dan siapa yang menerima syafaat tersebut. Misalnya ada orang mencuri, kemudian sudah sampai kepada penguasa dan mau dipotong tangannya, ada yang datang bilang janganlah penguasa ini orang begini, ini begini, ini begini, ini begini, mungkin anaknya masih kecil-kecil ya. Dia sendirian, miskin. Akhirnya penguasa kasihan, akhirnya membatalkan penegakan hukum had tersebut. Maka yang memberi syafaat dilaknat dan yang menerima syafaat juga dilaknat. Ya, fala'anallahu syafi' wal musyaffi'. Ya. Allah melaknat orang yang memberi syafaat dan yang mengizinkan pemberian syafaat tersebut. Dua-duanya dilaknat karena ini membatalkan hukum had. Penegakan hukum had penting. Jadi ini salah satu syiar yang harus ditegakkan. Taib. Adapun kalau belum sampai kepada penguasa maka boleh dibatalkan seperti yang terjadi pada Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah bin Khalaf al-Jumahi, sahabat yang mulia yang bapaknya adalah Umayyah bin Khalaf yang majikannya Bilal yang menyiksa Bilal dan Sofwan akhirnya masuk Islam belakangan. Dia termasuk Muslimatil Fatah yaitu masuk Islam setelah Fatu Makkah. Kemudian dia menjadi seorang sahabat yang mulia. Suatu hari dia tidur kemudian dia menjadikan ridaknya sebagai bantal di masjid. Dia tidur di masjid. Ya, sebenarnya dalam Sunan Abi Dawud ya. Dia tidur di masjid kemudian dia letakkan ridaknya, selendangnya sebagai bantal. Datang orang kemudian curi. Lagi tidur dicuri. Kemudian dia bangun, dia dapat orang tersebut. Maka dia bawa orang ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW bertanya, ya, asarakta rida'ahu, wahai fulan, kau mencuri selendangnya si Sofwan? Rasulullah tanya dulu. Kata orang ini, na'am, benar. Saya mencuri selendangnya. Selendang mahal ya. Maka, dan Sofwan termasuk orang kaya. Maka Rasulullah memerintahkan untuk dipotong tangan orang ini. Karena dia telah mencuri selendang Sofwan. Dan sudah ditanya, asaraktahu, kau mencuri? Kata dia, benar, saya mencuri. Ketika Sofwan mendengar ternyata orang ini tangannya mau dipotong, maka Sofwan pun ingin kasih syafaat. Dia mengatakan, ya Rasulullah, huwa hibatun lahu. Ya sudah, itu hadiah buat dia. Dalam riwayat, shadaqatan alaihi, sedekah buat dia. Sudah jangan dipotong tangannya, kasihan. Itu sedekah dari saya. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, fahal kana hadza qabla an ta'tiyani bihi? Coba kau bilang ini kepada dia sebelum kau datangkan kepada saya. Ini sudah terlanjur. Sudah sampai ke penguasa. Kalau kalian berdua maaf-maafan sebelum sampai ke penguasa, selesai urusan. Kalau saya penguasa, harus ditegakkan. Harus ditegakkan ya. Ini kisah pencurian di masjid. Saya pernah mengalami waktu zaman masih S1 dulu ya. Kami kawan-kawan iktikaf di Masjidil Haram ya. Dulu masih sepi enggak kayak sekarang ya. Iktikaf di sana sampai hari Id, malam Id. Ketika malam Id teman-teman barang-barang hilang. Ada seorang dari luar Arab Saudi ya, dari negara Arab nyuri, ternyata dia bawa satu karung gede. Barang-barang banyak situ. Dia nyuri jadi barang-barang diambil. Akhirnya saya cari-cari saya dapat bongkar. Dia ngomong, emang kok bisa bahasa Arab? Saya bilang bisa. Dia bilang, demi Allah, ini di tanah haram. Di tanah haram, bagaimana saya mencuri? Saya tidak mencuri, ini tidak, demi Allah, di tanah haram. Dia ngomong gitu, di tanah haram, demi Allah. Depan Ka'bah lagi. Subhanallah. Saya bilang, buka, kita rame-rame, buka, dapat. Akhirnya laporlah polisi, saya panggil polisi. Oh dia
Ini potong tangan kata polisi. Terserah mau potong tangan silakan, kita lapor ke pengadilan, saya uruskan. Kalau kau maafin, maafin. Wah, saya bilang besok mau lebaran urusan lagi, saya mau pulang, sudah maafin aja. Yang penting barang udah kembali. Tapi jadi polisi udah bilang, askar udah bilang, urusin, ini potong tangan. Saya bilang, aduh gimana ya, besok kita mau pulang. Mau balik ke Madinah, udahlah. Akhirnya dia udah nangis-nangis minta maaf segala ya. Sama pencurian terjadi di Masjidil Haram. Orang setan bisa di mana-mana ya. Terkadang saya bilang orang yang melakukan kejahatan di tanah haram, hatinya lebih cepat hitam karena maksiat di tanah haram tidak seperti di tanah halal. Kalau maksiat di Bekasi hitamnya dikit-dikit. Tapi kalau maksiat di tanah haram cepat menghitam karena dosanya luar biasa. Luar biasa. Akhirnya orang tidak punya hati. Gimana dia nyuri di Masjidil Haram di bulan Ramadan dia nyuri. Luar biasa. Tanah haram. Sumpah demi Allah di tanah haram. Kasihan. Begitulah ya namanya maksiat bisa terjadi di mana-mana. Tapi jadi kalau sudah sampai ke penguasa maka harus diurus dan tidak boleh dibatalkan karena hukum had adalah syiar. Kalau hukum had dibatalkan akhirnya tidak ada efek jera. Tapi kalau ditegakkan maka ada efek jera pengaruh kepada masyarakat agar mereka tidak berani melakukan perbuatan haram tersebut. Baik, dalil yang berikutnya Syekh Muhammad rahimahullah berkata wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma marfu'an dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma secara marfu' Rasulullah bersabda man halat syafa'atuhu duna haddin min hududillah faqad dadallaha fi amrihi. Siapa yang memberi syafaat sampai akhirnya syafaat tersebut menjadikan penegakan hukum had batal, berhasil dia hukum had batal, maka dia telah melawan Allah, yaitu kontradiksi dengan Allah dalam perkara Allah Subhanahu dalam syariat Allah Subhanahu wa taala ya. Di sini tidak digunakan lafal dia telah menyelisih, bahkan dhad itu kontradiksi ya, benar-benar berhadapan, melawan. Syariat begini dia hantam atau syariat ke kanan dia ke kiri, benar-benar dia bertentangan. Ya. Maka ini termasuk dosa besar karena satu nanti beri syafaat, satu beri syafaat, akhirnya hukum had tidak ditegakkan. Jangan dengar perkataan orang-orang kafir yang mengatakan hukum had adalah bentuk kekejian, bentuk tidak manusiawi. Ini semua perkataan omong kosong ya. Kapan hukum had ditegakkan maka akan timbul keamanan yang luar biasa. Seperti hukum kisos, kata Allah walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Sungguh dalam praktek kisos ada kehidupan wahai orang-orang yang cerdas. Karena kalau siapa yang membunuh dibunuh akan kurang pembunuhan, ya enggak? Kenapa sekarang orang mudah untuk membunuh? Karena dia tahu kalau dia bunuh orang dia tidak dibunuh. Kalaupun dia di penjara yang penting dia punya duit, penjaranya aman, cuma pindah kamar hotelnya di penjara. Ya. Repot, jadi ya sudah. Tapi kalau dia tahu dia bunuh, dia bakalan dibunuh. Dia nggak bakalan berani. Karena yang paling dia sayang adalah nyawanya. Yang paling dia sayang adalah apa? Nyawanya. Maka pada praktek qisas justru menjaga kehidupan. Ya. Lagi pula kita bilang kasihan dia dibunuh. Loh, kok tidak kasihan sama yang terbunuh? Yang terbunuh itu kan punya istri, punya anak, punya kakak, punya adik, punya mama, punya bapak yang mungkin nangis atas kematiannya. Terus kok kasihan sama dia, kok tidak kasihan kepada yang terbunuh? Akhirnya kalau hukum had tidak ditegakkan, ya begitulah yang terjadi. Kalau hukum had tidak, siapa yang mencuri potong tangan? Siapa yang korupsi dibunuh? Kira-kira ada korupsi? Kalau ditegakkan hukum ta'zir, ya. Ta'zir boleh-boleh saja kalau melakukan kerusakan luar biasa kepada negara, boleh negara memberikan hukum ta'zir dengan hukum dibunuh, boleh ya kalau boleh ya. Dan kalau itu bisa mencegah terjadinya terjadinya kerusakan. Ya. Sekarang ketika tidak ada hukum yang tegas, hukum yang jelas, orang seenaknya melakukan kriminal, pencurian, korupsi. Korupsinya nggak tanggung-tanggung ya. Bukan 1 miliar, sebenarnya itu zaman bahala 1 miliar. Sekarang triliun. Kalau dengar berita, ya Allah, nggak tanggung-tanggung. Ya. Maka hukum Islam adalah hukum yang terbaik. Ya, jika ditegakkan maka negeri akan aman. Nggak ada yang berani.
Negeri akan aman. Taib, bab berikutnya qala rahimahullahu taala, berkata Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala, babun man aana ala khusumatin fil batil. Bab tentang orang yang membantu persengketaan dalam kebatilan, yaitu orang yang bersengketa untuk membela kebatilan, dia malah bantu. Dia malah bantu. Ini bagaimana hukumnya? Tentu ini dosa besar. Sudah tahu batil tetap membela kebatilan, ya. Allah berfirman, wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, ya. Dalam surat Al-Maidah ayat 2, kata Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kalian ya saling tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Di akhir ayat kata Allah, wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Bertakwalah kepada Allah, innallaha syadidul iqab, sungguhnya Allah hukumannya sangat pedih, ya, sangat keras. Baik, kita disuruh tolong menolong dalam kebajikan dan dalam ketakwaan, dan kita sebagaimana sudah sering sampaikan, albir wa taqwa, dua kalimat yang jika idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau disebutkan dalam satu konteks dua-duanya, maka masing-masing punya makna berbeda. Albir berbeda dengan takwa. Tetapi kalau terpisah hanya disebut albir saja, maka albir mencakup ketakwaan, atau disebut ketakwaan saja, maka takwa mencakup albir. Jadi kalau saya mengatakan misalnya albirru husnul khuluq, misalnya albirru husnul khuluq. Apa maknanya albir di sini? Albir mencakup takwa, yaitu melakukan kebajikan, meninggalkan kemaksiatan adalah akhlak yang baik. Karena di situ albir disebut sendiri. Ya, misalnya mengatakan fattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Mana takwa kepada Allah? Maksudnya melakukan kebajikan, tinggalkan apa? Kemaksiatan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalau mau hajian, sungguhnya sebaik-baik bekal takwa. Apa maksudnya takwa? Meninggalkan maksiat dan melakukan apa? Kebajikan. Karena takwa disebut sendiri, maka mencakup bir. Kalau albir disebut sendiri juga mencakup takwa. Tapi kalau digabungkan maka spesifik masing-masing. Maka albir maksudnya menjalankan kebajikan-kebajikan. Takwa maksudnya meninggalkan maksiat. Dan itu asal makna takwa adalah meninggalkan maksiat. Maka Allah menyuruh kita untuk saling tolong menolong, bahu membahu dalam melakukan kebajikan, tolong menolong dalam pengajian, tolong menolong dalam membantu orang susah, tolong menolong dalam semua kebajikan, ya. Bantu orang, misalnya kemarin Idul Adha, tolong menolong dalam korban, ya, tolong menolong. Dan bukan cuma dalam kebajikan kita tolong menolong juga dalam meninggalkan maksiat. Kita bantu orang agar dia bisa meninggalkan apa? Kemaksiatan. Bagaimana cara orang biar meninggalkan kemaksiatan? Tolong menolong agar maksiat bisa ditinggalkan. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala, saling tolong menolong dalam kebajikan dan dalam meninggalkan kemaksiatan. Sebaliknya kata Allah, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan jangan kalian saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan, ya. Jangan dosa dan juga dalam saling timbul permusuhan. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Ketahuilah, bertakwalah kepada Allah, innallaha syadidul iqab, sungguhnya Allah azabnya pedih, azabnya keras. Ya, maka hati-hati, ya. Di antara bentuk tolong menolong dalam dosa adalah membantu orang yang sudah tahu dalam kebatilan masih dibantu. Ini pekerjaannya siapa? Pekerjaan siapa yang bantu orang salah? Siapa? Pengacara, lawyer, ya. Lawyer kalau baik alhamdulillah, ya. Saya kenal ada seorang lawyer, ya. Dia tidak membela kasus kecuali yang dia tahu itu benar. Jadi dia filter. Ada kasus dia pelajari ternyata kliennya salah, maka dia tidak mau bantu. Kalau kliennya benar, baru dia bantu. Baru bantu ada hitung-hitungannya. Kalau salah dari awal dia nggak mau. Ya. Dan kalau dia sudah bantu yang benar dan berhadapan dengan lawyer yang lebih bejat, dia bilang, kita pasti kalah. Kita pasti kalah. Cuma kekalahannya tidak telak. Mau lanjut atau tidak? Karena lawan kita luar biasa, nekat. Nekat dalam melakukan berbagai macam hal-hal, ya. Dia kasih tahu, ya udah kita lanjut aja. Ya pasti kalah Pak, ya. Ya pasti kalah, ya. Cuma masih ada yang bisa diselamatkan. Karena tidak semua lawyer baik, ya. Ada yang nekat,
Ya, nekat melakukan apapun yang penting apa? Yang penting menang. Justru lawyer semakin hebat membela orang salah, semakin besar bayarannya, iya enggak? Kalau dia cuma bela orang yang benar-benar aja, kurang keren. Tapi kalau orang salah bisa selamat, nah ini orang hebat. Dia pakar hukum, dia tahu bagaimana bisa lolos dari hukum tersebut, pakai pasal ini, pasal ini, pasal ini. Tinggal tunggu di akhirat ya. Tinggal di akhirat. Antum haulai jadaltum anhum fil hayatid dunya. Wa ma yujadilullaha anhum yaumal qiyamah. Kata Allah Subhanahu wa taala. Ada ayatnya. Kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 109, ha antum haulai jadatum anhum fil hayatid dunya. Kalian membela-bela mereka di kehidupan dunia. Faman yujadilullaha anhum yaumal qiyamah. Siapa yang bisa berdebat dengan Allah bela mereka pada hari kiamat kelak? Kalau sekarang kau bisa bela mereka karena lawanmu mungkin hakim yang juga bisa disogok olehmu. Bisa enggak hakim disogok? Bisa sekali ya. Tapi nanti hari kiamat, makanya Allah mengatakan ha antum, kalian haula ijadaltum anhum fil hayatid dunya. Kalian bela mereka dalam kehidupan dunia. Sekarang di hari kiamat siapa yang bisa berdebat dengan Allah? Maka ngeri ya. Saya pernah ketemu orang, dia bilang, Ustaz, aduh, rumah mewah, pengacara. Ustaz, sudah saya berhenti Ustaz. Ini semua rumah enggak beres dari hasil yang tidak beres. Ngeri. Ya, jadi kalau sudah tahu di atas kebatilan kita masih bela juga, maka kita terjerumus dalam dosa besar ya, mengerikan. Dan Allah berfirman, "Fattaqullah innallaha syadidul iqab." Bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah syadidul iqab, hukumannya sangat keras. Baik, kemudian Al-Imam Muhammad bin Wahab rahimahullah membawakan hadis atau firman Allah Subhanahu wa taala, wa qauluhu man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha. Barang siapa yang beri syafaat dengan syafaat yang baik dalam hal kebaikan, maka dia akan juga mendapatkan pahala. Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha. Siapa yang beri syafaat dalam keburukan, dia akan dapat dosa, bagian dari dosanya. Ya, dia akan dapat dosanya ya. Dan di antara amal saleh adalah memberi syafaat. Rasulullah SAW mengatakan, "Isfa'u tu'jaru." Ya, berilah syafaat, kalian akan dapat pahala. Mungkin seorang tidak bisa memberi secara materi, tapi dia bisa membantu dengan syafaat. Dia, saya kenal orang ini baik, dikasih rekomendasi. Kalau itu memang pantas untuk direkomendasi. Ya, kemudian akhirnya dipermudah urusan orang tersebut, maka dia juga dapat pahala. Isfa'u tu'jaru. Beri syafaat, kalian dapat pahala. Meskipun syafaatnya tidak berhasil, tetap dapat pahala. Apalagi kalau berhasil. Seorang berusaha membantu saudaranya, tetapi dia harus memberi syafaat pada perkara yang baik, bukan pada perkara yang buruk. Rekomendasi yang benar, memberi informasi yang benar. Ya. Bukan sebaliknya. Man yashfa' syafa'atan sayyi'atan, siapa yang beri syafaat yang buruk, yakun lahu kiflun minha, maka dia akan mendapatkan dosa dari akibat syafaat tersebut. Ya. Ada orang tidak pantas untuk kerja, atau orang pantas akhirnya menjatuhkan yang lain, akhirnya diberi syafaat, akhirnya diterima yang berhak maka ditolak. Ya, ini musibah. Ya. Orang ini yang harusnya berhak diterima dijatuhkan, kemudian ini yang maju. Dulu ada kawan ketika penerimaan S2 di Madinah, ya, itu yang terima cuma sedikit, satu negara satu ya. Tidak, sekarang alhamdulillah agak banyak. Zaman saya dulu cuma sedikit. Jadi satu angkatan ya, kita cuma 9 orang, 10 orang ya. Ada kawan dia minta syafaat dari amir. Saya dengar ceritanya begitu demikian. Dia minta syafaat dari amir karena ayahnya kenal dengan amir tersebut. Akhirnya sampailah syafaat amir tersebut kepada Lajnatul Qabul, bagian penerimaan. Teman dia ada yang nilainya lebih tinggi daripada dia. Dan dia terima cuma satu aja dari satu negara. Akhirnya dipanggillah kawan tersebut. Kami dapat syafaat dari amir, kau harus diterima. Harus diterima ya. Tetapi kawanmu itu kalau kau diterima dia gugur. Kata dia, enggak, kalau gitu enggak usah. Saya enggak usah diterima. Subhanallah ya. Dia enggak mau diterima karena dia tahu dia akan ambil hak
orang lain ya. Maka kita jangan juga sembarang kasih syafaat. Harus pelajari permasalahannya. Jangan hanya sekedar awal langsung dengar langsung enggak. Karena kalau kita kasih syafaat yang salah, bisa mendolimi orang lain. Dan kita dapat dosa. Ya. Orang minta tolong, orang terjebak dalam kesalahan. Minta tolong bantu saya. Ternyata dia penjahat besar. Ya. Ya, jangan kita akhirnya meringankan hukuman kepada dia. Kita beri syafaat yang salah. Sehingga dia akhirnya mendapat hukuman yang ringan, harusnya mendapat hukuman yang lebih berat. Tidak boleh. Tidak boleh. Demikian juga, ini yang memberi syafaat. Bagaimana orang yang langsung? Ya, orang yang langsung ya. Orang sudah tahu dia salah, dia masih ngeyel memperjuangkan kesalahannya. Kemudian dia panggil inilah, sogok sanalah, sogok sinilah, tangan saksi palsu untuk menang. Ini lebih ngeri lagi. Ini lebih ngeri lagi ya. Maka hati-hati orang yang bekerja sebagai lawyer, sebagai pengacara, jangan jadi pembela kebatilan. Jadilah pembela kebenaran. Kalau ada permasalahan, satu, kalau dia benar, bela. Atau kalau memang orang ini salah, tapi dihukum berlebihan, dia boleh bantu. Ini hukum berlebihan, tidak sesuai. Dia kesalahannya harusnya diberi hukuman 10, dikasih jatuh hukum 100. Ya, ini salah. Dia boleh bela kalau seperti itu. Karena berlebihan hukumannya misalnya. Ya, dan itu juga terjadi. Intinya yang dia bela adalah kebenaran. Adapun sudah tahu salah supaya lolos dari hukum, ini benar-benar biadab ya. Ngeri. Ini syafaat yang salah. Ya. Kenapa? Karena semakin hebat membela penjahat, semakin banyak duitnya. Baik, kita lanjutkan. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu marfu'an, ya, ini. Man halat syafa'atu duna hadin hududillah faqad dhada Allah fi amrin, sudah kita sebutkan tadi. Kemudian siapa yang syafaatnya menghalangi ditegakkan hukum had, maka dia telah melawan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man khasama fi batilin." Siapa yang bersengketa untuk membela kebatilan, wa huwa ya'lamu annahu batil, dan dia tahu itu kebatilan, lam yazal fi sakhatillah hatta yanza. Maka dia terus dimurkai oleh Allah sampai dia berhenti. Ya, ngeri. Dia tahu dia batil, dia bela terus. Dia tahu dia dalam kebatilan. Selama dia bela kebatilan tersebut, dia perjuangkan, dimurkai terus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kurang puas, panggil pengacara 1, pengacara 2, tim pengacara. Sama, ayo mari sama-sama dimurkai Allah, ayo bareng. Ngeri. Apalagi sampai menang. Wa man qala fi mu'minin ma laysa fihi askanahu Allahu radghatal khabal hatta yakhruja mimma qala. Siapa yang menuduh seorang mukmin yang tidak ada pada mukmin tersebut, hanya sekedar tuduhan tanpa ada tempat, dan tuduhan tersebut tidak benar, maka Allah akan menempatkan dia di radghatul khabal, yaitu cairan yang Allah masukkan dia di neraka, dan neraka tersebut ada kumpulan cairan dari tubuh para penghuni neraka, yaitu dari boroknya, dari lukanya, dari kemaluannya, dari nanahnya, mungkin dari muntahnya, dikumpulkan kemudian ditaruh di situ. Orang-orang yang pernah menuduh seorang mukmin yang tidak benar tuduhan tersebut, ini waspada. Kita enggak boleh sembarang menuduh orang mukmin. Semua butuh cross check, butuh tabayun, jangan asal nuduh. Jangan asal nuduh, ngeri. Nuduh begini ternyata enggak. Nah, kalau kita nuduh, kita terancam dengan hal ini. Hatta yakhruja mimma qala, sampai dia berhenti dari apa tuduhannya tersebut, ya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, wa man a'ana ala khusumatin bi dzulmin faqad ba'a bi ghadabin minallah. Siapa yang membantu persengketaan dengan kezaliman, ya, dengan cara yang zalim, dia membela kebatilan, maka dia balik atau pulang membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Abu Daud bi sanadin sahih. Riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Jadi seorang jangan membela kebatilan. Udah tahu batil, berhenti, ya, jangan lanjutkan, ya. Terkadang ego yang buat seorang tetap membela kebatilan, ya. Sudah tahu salah tetap aja lanjut, ya, bela mati-matian, ya. Sudah tahu salah, ya, ini ngeri, ya. Yang terjadi banyak sekarang, sudah tahu salah masih dibela mati-matian dengan berbagai macam cara. Dengan cara yang fujur, dengan cara yang licik agar membela kebatilan. Babun man syahida amran falyatakallam bi khairin aw liyaskut. Bab siapa yang menyaksikan menghadiri sesuatu perkara, ya, kemudian dia mau komentar. Ini perkara, entah perkara apapun, dia hadir, dia lihat, maka hendaknya dia berbicara dengan baik. Kalau enggak dia diam.
Kalau mau komentar, komentar yang baik. Kalau enggak usah komentar. Kalau enggak usah komentar. Dalilnya, kata Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah ta'ala, Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Dari Abu Hurairah secara marfu', man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fa idza syahida amran falyatakallam bi khairin aw liyaskut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, jika dia menghadiri suatu perkara, maka hendaknya dia berbicara dengan baik atau dia diam, ya. Jadi dia hadir di suatu majelis, ada pembicaraan. Ya, dia mau komentar, dia mikir dulu, ya. Baik atau tidak? Kalau tidak baik, enggak usah bicara. Kalau baik, bicara, ya. Dan ini kaidah seorang mukmin secara umum. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendak dia ngomong yang baik atau dia diam. Apalagi komentar tersebut terkait dengan suatu peristiwa yang bisa mempengaruhi ya, kejadian peristiwa tersebut, ya. Terjadi pembelaan, terjadi apa, maka hati-hati dalam berkomentar. Maka seorang mukmin, ya, ketika dia ingin berbicara, dia merenungkan terlebih dahulu. Karena pembicaraan dia mungkin salah satu dari beberapa kemungkinan. Dia mau bicara, mikir dulu. Kemungkinan pertama, dia renungkan, kalau saya bicara ini, ya, baik atau tidak, ya. Kalau baik dan bermanfaat, maka bicara. Kedua, kalau dia tahu dia berbicara, ini bicaranya buruk, ini bagian pikir, kayaknya saya bicara ini buruk, kayaknya dampaknya buruk, kayaknya enggak benar, kayaknya ini enggak benar. Ya sudah, diam. Jangan apa? Jangan ngomong. Atau kemungkinan ketiga dia mau bicara, dia bingung. Saya ngomong baik atau enggak ya? Ragu dia. Jangan-jangan salah, jangan-jangan benar. Kalau dia ragu, ini syubhat, udah tinggalin aja, enggak usah ngomong. Jangan dia ngomong kecuali dia yakin itu apa? Kebaikan. Seandainya semua mukmin seperti ini, maka Facebook nggak laku. Orang semua komentar masalahnya. Komentar. Seandainya setiap mukmin sebelum berbicara, sebelum berkomentar, sebelum mengetik, dia mikirkan terlebih dahulu, maka akan sedikit komentar. Tapi sekarang semua orang mau berbicara. Tapi intinya kalau dia yakin benar, dia yakin bermanfaat, dia bicara. Kalau dia yakin tidak bermanfaat, berhenti, enggak usah bicara. Kalau dia ragu, tinggalkan. Dia tinggalkan. Apalagi tadi terkait dengan sesuatu yang dia hadiri. Yang komentar dia di situ punya pengaruh. Maka lebih waspada lagi. Apalagi dia orang terpandang, komentarnya punya pengaruh. Hati-hati dalam berbicara. Ya. Bab berikutnya. Babun ma yuhdhar minal kalami fil fitan. Ya, ini tadi mukaddimah. Berikutnya, hati-hati lagi. Kalau yang dia hadir ternyata fitnah-fitnah. Ini lebih waspada lagi. Karena sebagian fitnah tidak jelas. Sebagian fitnah membutakan. Orang tidak ngerti apa hakikat yang terjadi. Informasi yang masuk sangat sedikit. Kita bicara tentang suatu fitnah sedang terjadi. Mungkin fitnah pembunuhan, fitnah pertumpahan darah, fitnah apa, fitnah ini. Tidak mesti kita bicara. Pertama, kalau kita mau bicara, kita harus punya informasi yang lengkap. Tentang apa yang mau kita komentari. Iya atau tidak? Kita harus punya informasi dari lengkap dari segala sisi agar kita bisa mengolah data ini kemudian kita komentar. Apalagi terkait fitnah, terkait komentar kita bisa mungkin menambah terjadi gejolak fitnah semakin parah atau seperti apa, semakin runyam. Maka kita harus kumpulkan data dan data-data ini harus valid baru kita bisa komentar. Nah, kalau datanya enggak valid, bagaimana kita bisa komentar? Kita berdasarkan data-data yang tersebar bertebaran di internet misalnya. Apa kita bisa meyakini data-data tersebut valid? Kita belum tentu tahu. Ya. Terus kalau data-data tersebut valid, apakah valid semuanya atau sebagian? Kalaupun sebagian kita valid, kita yakin ini valid semuanya. Taib. Apakah data sudah lengkap? Mungkin ada data lain yang kau tidak tahu. Data lain yang kau tidak tahu. Maksud saya, dalam sebagian permasalahan, kalau diberikan kepada para ulama kibar, mereka harus duduk, ngumpulin data, mungkin duduk lama, berkumpul, bermajelis, saling tukar pikiran, baru mereka keluarkan misalnya fatwa atau suatu komentar tentang suatu peristiwa. Itu tidak mudah maksud saya, terkait dengan darah kaum muslimin misalnya, enggak mudah. Ini ada orang baru, ini langsung komentar. Ya akhi, ngeri ya. Oleh karenanya, komentar terhadap suatu fitnah tidak mudah. Kalau kau tidak punya data valid, kau tidak dituntut untuk berbicara.
Ya udah diam aja. Tidak dituntut untuk berbicara. Berbicara salah. Data kamu tidak lengkap. Tidak lengkap. Ya. Karena fitnah. Ya. Terus kalau kau punya data sudah valid, lengkap. Kau sudah bisa mengelola. Kau kelola data ini dan kau bisa tahu hukumnya. Tidak mesti kau yang bicara. Bisa jadi serahkan kepada orang yang lebih alim. Yang lebih berhak untuk berbicara. Karena sebagian orang hanya sekedar mungkin mencari perhatian follower sehingga apa sedikit dibicara, apa sedikit kita berbicara. Dampaknya ngeri. Tapi oleh karenanya di sini bab ma yuhdzar minal kalam fil fitan. Itu pembicaraan yang perlu diwaspadai ketika di tengah-tengah fitnah, hati-hati. An Ibni Amr radhiyallahu anhuma marfu'an. Itu Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma secara marfu' satakunu fitanun tastanzifu al-arab qatlaha fin nar al-lisanu fiha ashaddu min waq'is sayf. Rawahu Abu Daud. Ya. Kata Nabi SAW akan muncul fitnah-fitnah yang menimpa seluruh Arab, yaitu orang Arab terkena fitnah tersebut. Karena asal Islam berasal dari mana? Dari Arab, ya. Banyak fitnah juga terjadi di Arab, ya. Kata Nabi, qatlaha finnar, yang terbunuh dalam fitnah tersebut masuk neraka. Yaitu orang-orang yang kemudian nimbrung dalam fitnah tersebut, ikut-ikutan sampai akhirnya terjadi pertumpahan darah. Ya. Dan tidak jelas bagi mereka untuk membela kebenaran. Akhirnya mereka mati di situ dan mati kata Nabi masuk neraka. Karena mereka membela sesuatu yang mereka tidak tahu hakikatnya. Kata Nabi, perhatikan, al-lisanu fiha asyaddu min waq'as sayf. Lisan yang diucapkan dalam fitnah tersebut lebih tajam daripada sayatan pedang, daripada hantaman pedang. Ya. Kalau kita hantaman pedang, mungkin cuma bunuh satu orang depan. Tapi salah ngomong sembarang bisa menyebabkan ratusan terbunuh. Memprovokasi sebagian orang, akhirnya bisa fitnah apa, keikut membela yang tidak jelas. Akhirnya fitnah semakin membara. Akhirnya banyak yang terbunuh. Maka Nabi mengatakan lisan bisa jadi lebih tajam daripada apa? Pedang. Karena pedang paling kita bunuh satu orang depan kita aja, beberapa orang. Tapi kalau lisan bisa bikin fitnah, bisa banyak yang meninggal dunia. Ini diantara bahayanya fitnah. Maka seorang dalam segala urusan hati-hati berbicara, apalagi terkait fitnah yang di situ ada pertumpahan darah. Hati-hati. Hati-hati. Maka kalau sudah ada fitnah, ya seperti tanah air kita, misalnya ada demo, hati-hati, jangan sembarang ngomong. Ngeri. Jangan sampai lisan kita menjadikan sebagian darah kaum muslimin tertumpah gara-gara kita provokator. Hati-hati. Satu darah kaum muslimin sangat benar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Oleh karenanya kalau sudah fitnah mending kita diam, enggak usah ikut-ikutan. Enggak usah ikut-ikutan. Apalagi terkait dengan pertumpahan darah. Di sini kata Nabi, lisan bisa dengan lisan omongan, kalau ketika dia berbicara sangat provokatif, atau dengan tulisan sangat indah, membuat orang amarah dan akhirnya menjadi fitnah lebih dahsyat. Kemudian yang berikutnya, walahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara marfu, satakunu fitanun bakma amya. Ya, akan ada fitnah yang bisu dan buta, ya. Man asyrafa laha istasyrafat lahu. Siapa yang ingin tahu dia akan tergeret oleh fitnah tersebut. Wa isyraful lisan fiha ka wuqu'is sayf. Dan lisan yang ikut-ikutan nimbrung dalam fitnah tersebut seperti hantaman pedang, ya. Kemudian juga wali Ibnu Majah an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma marfu'an. Dari Ibnu Umar secara marfu', iyyakum wal fitana fa innal lisana fiha ka waq'is sayf. Hati-hatilah kalian, waspadalah kalian terhadap fitnah karena omongan dalam fitnah seperti hantaman pedang, ya. Maka di sini Rasulullah mengabarkan akan ada fitnah, ya, yang satakunu fitanun samma bakma amya, yaitu tuli, bisu dan buta. Yaitu fitnah tersebut ada yang mengatakan membuat orang tidak bisa ngerti, tidak bisa paham, dikasih tahu enggak mau dengar. Karena fitnah tersebut sudah luar biasa menjadikan orang fanatik terhadap golongannya dan dia tidak bisa dinasihati. Seakan-akan dia buta, tuli dan bisu. Udah enggak bisa. Apa yang dia mau lakukan dia lakukan.
Kalau fitnah sudah bergelora, tidak bisa diomongin. Tidak bisa diomongin. Ngeri. Siapa yang coba-coba ikut-ikutan akan digeret oleh fitnah tersebut. Makanya yang terbaik ketika fitnah seorang menjauh. Seorang menjauh. Dan hadis-hadis tentang bahaya fitnah banyak ya. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW berkata, "Satakunu fitanun al-qa'idu fiha khairun min al-qa'im." Akan muncul fitnah-fitnah yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Kalau orang duduk, pandangan dia tentang fitnah tidak jauh. Tapi kalau berdiri lebih banyak melihat fitnah. Duduk lebih baik daripada berdiri. Wal qa'imu fiha khairun minal mashi. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan menuju fitnah. Wal mashi fiha khairun minas sa'i. Yang berjalan masih lebih baik daripada yang lari menuju fitnah tersebut. Wa man yushrif laha tastashrifhu. Siapa yang ingin dekat-dekat fitnah maka akan digarit oleh fitnah tersebut. Wa man wajada maljan aw ma'adhan falya'udz bihi. Siapa yang mendapati tempat perlindungan maka berlindung dari fitnah tersebut. Ini di antara hadis tentang menjauh daripada fitnah. Siapa yang semakin komentar, semakin ngeklik, semakin terjebak. Tidak usah ikut-ikutan. Dampaknya apa ujungnya? Terkadang pertumpahan darah. Seperti kejadian fitnah di sebagian negara luar negeri, sebagian ulama masuk kamar tutup pintu, dia nggak mau ikut-ikutan. Sebagian ikut berorasi, akhirnya ribuan mati gara-gara orasi tersebut. Kita nggak tahu yang terbunuh orang Islam, yang bunuh juga orang apa? Islam. Sampai di antara ahlul bidah ada yang berfatwa darah mereka halal, ngeri kalau dengar di internet itu ngeri. Ya. Tahu-tahu ribuan dibunuh. Yang bunuh orang Islam, yang terbunuh juga orang Islam. Sebenarnya ulama masuk kamar tutup pintu, nggak mau ikut-ikutan. Lebih selamat. Ya. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, "Ala fa idza nazalat aw waqa'atil fitnatu faman kana lahu ibilun falyalhaq bi ibilihi." Jika terjadi fitnah, tiba fitnah, siapa yang punya onta maka sibuklah urus ontanya. Wa man kanat lahu ghanamun falyalhaq bi ghanami. Siapa yang punya kambing urus kambingnya, enggak usah urus fitnah. Enggak usah ngeklik-ngeklik, udah ngeklik kambing aja. Harga kambing berapa, harga onta berapa, udah ikut-ikutan. Jelas. Wa man kanat lahu ardun falyahlak bi ardi. Siapa yang punya tanah mau diurus, urus tanahnya. Mau cocok tanam kayak mau sawah, ladang terserah. Ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita man lam yakun lahu ibilun wala ghanamun wala ardun?" Gimana orang tidak punya onta, tidak punya kambing, tidak punya tanah? Gue banget katanya. Ini gimana fitnah terjadi? Ini harta enggak ada, apa yang mau dia lakukan? Tapi punya pedang, kata Nabi, "Ya'midu ila sayfihi fayadukka ala haddihi bihajar." Fayadukku ala haddihi bihajar. Ambil pedangnya, pukul bagian tajam pedang tersebut, kasih tumpulkan. Biar dia enggak terprovokasi. Karena kalau punya pegang pedang dia akan terprovokasi ikut-ikutan. Tsumma liyanju in istata'a an-najat. Kemudian dia berusaha selamat menjauh. Allahumma hal ballagt. Allahumma hal ballagt. Allahumma hal ballagt. Sungguh ya Allah aku telah menyampaikan ini. Rasul ulangi tiga kali. Karena orang udah masuk fitnah, repot. Fitnah membuat orang tuli, buta, tidak bisa melihat. Dia nggak bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Dia dapat informasi sedikit, dia ikut. Padahal informasi belum tentu lengkap. Katanya begini, kita tahu dia membunuh sesama muslim. Ngeri. Dan namanya sudah terjadi begitu, banyak orang yang mengambil kesempatan ya. Ya ditunggangi. Bisa nggak ditunggangi? Sangat bisa ditunggangi. Untuk kepentingan inilah, kepentingan anulah, kepentingan politik lah, ngapain? Di antara fitnah yang luar biasa seperti dalam hadis, orang bahwasanya fitnah itu kalau sudah terjadi terkadang membutakan, membuat orang tuli. Seperti kisah orang-orang Khawarij. Ada seorang Khawarij, dia sadar. Dia dulu Khawarij, kemudian dia sadar, dia cerita tentang bagaimana kekejaman orang Khawarij. Dia bercerita, dulu orang-orang Khawarij masuk dalam suatu negeri. Ya. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Ada seorang Khawarij, dia sadar, dia cerita. Dia mengatakan, dakhalu orang Khawarij masuk suatu qaryah, fa kharaja Abdullah bin Khabbab za'ir yajur rida'ahu. Faqalu lam tura. Dia tiba-tiba Khawarij masuk di Abdullah bin Khabbab bin Arad, ini bapaknya Khabbab bin Arad sahabat ya. Maka dia keluar, kata orang Khawarij, enggak usah takut. Ya. Enggak usah takut. Kata dia, wallahi laqad ru'tumuni, kalian telah membuat aku takut.
Mereka bertanya, engkau ada Abdullah bin Khabbab, sahabat Rasulullah SAW, kau anaknya sahabat? Kata orang ini, benar, saya anaknya sahabat. Pak orang Khawarij berkata, kau mendengar bapakmu pernah menyampaikan satu hadis dari Rasulullah SAW, kau sampaikan kepada kami? Kata dia, iya, ada hadis saya pernah dengar dari bapakku. Bapakku dari Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, akan ada fitnah yang duduk lebih baik daripada yang berdiri, yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Kemudian kata Rasulullah SAW, fa in adrakta dzalik, kalau kau ketemu dengan fitnah tersebut, fakun Abdullahil maqtul wala takun Abdullahil qatil. Jadilah engkau hamba Allah yang terbunuh, jangan kau menjadi hamba Allah yang membunuh. Orang Khawarij bertanya, kau dengar ini hadis langsung dari bapakmu? Bapakmu dari Nabi? Kata dia, iya saya dengar langsung. Benar kau dengar? Benar. Langsung mereka ambil dia, mereka sembelih dia. Jadilah kau hamba Allah yang terbunuh. Gila ini orang Khawarij. Tidak puas sampai situ, kemudian dia masuk ke rumahnya, ya. Kemudian dia bunuh istrinya, dia keluarkan anaknya. Anaknya pun dibunuh. Ini orang Khawarij. Maksud saya kalau sudah terjadi fitnah, orang terkadang tidak bisa berpikir dengan jernih, nggak bisa. Yang penting keinginan dia tercapai, kelompok dia menang, apapun dia lakukan. Maka yang selamatlah jauh dari fitnah tersebut. Kalau sudah timbul fitnah, terjadi banyak peristiwa, jangan banyak omong. Demikian saja apa yang saya sampaikan. Kita azan dulu, habis itu baru tanya jawab. Allah taala alam bisawab.